Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Bertemu lagi dengan kami di Search Podcast, podcast keilmuan dan digitalisasi dakwah, di mana lagi kalau bukan di sini tempatnya, di Pascasarjana UIK Bogor, pusat kajian yang unggul berbasis keislaman dan teknologi. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas salah satu program studi yang ada di Pascasarjana UIK Bogor, yaitu program studi Magister Manajemen, yang dimana nanti akan dijelaskan secara langsung oleh Sekretaris Prodi Magister Manajemen, yaitu Bapak Dr. Bramastio BP SOS ME. Assalamualaikum Pak Bram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Bram kabarnya hari ini, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah, Pak Bram ini salah satu sekretaris yang ada di Prodi Magister Manajemen. Pak Bram ini sudah bergabung di Magister Manajemen ini sudah cukup lama ya Pak? Ya lumayan lah ya. Nah, ini salah satu informasi yang akan kita berikan ke calon mahasiswa yang ada di manapun kalian berada untuk lebih yakin daftar ke Pascasarjana UIK Bogor, salah satunya program studi Magister Manajemen. Nah Pak Bram, mungkin salah satu pertanyaan yang mewakili dari seluruh camaba yang dimanapun kalian berada mengenai perjalanan Prodi Magister Manajemen, itu dari awal berdirinya sampai progres ke depannya ini sampai saat ini seperti apa Pak? Ya, makasih Mbak ya. Jadi memang Magister Manajemen ini didirikan tahun 2005 dan sampai sekarang lulusannya lebih dari 300 mahasiswa. Alhamdulillah sudah lulus dari prodi kita. Semuanya mempunyai latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda, mulai dari fresh graduated. Jadi teman-teman yang memang masih fresh graduated jangan sungkan-sungkan juga untuk ikut bergabung begitu ya. Kemudian juga dari teman-teman yang profesional, dari ASN, kemudian dari yayasan pendidikan, dari rumah sakit, dan juga pebisnis semuanya numplok jadi satu di MM, gitu kan ya. Jadi di Magister Manajemen ini mayoritas mahasiswanya sudah banyak yang sudah bekerja ya? Iya, 50-50 antara yang bekerja dengan yang baru. Ada juga yang baru lulus S1 kemudian langsung lanjut S2. Dia. Nah, itu lebih pakem ilmunya ya Pak ya Pak. Nah, untuk di Prodi Magister Manajemen ini ada konsentrasi apa saja Pak? Ada 3 konsentrasinya, sumber daya manusia atau kita sebutnya SDM gitu ya. Yang kedua itu di pemasaran. Yang ketiga itu keuangan. 3 itu. Nah, yang paling diminati dari ketiga konsentrasi itu apa Pak? Paling banyak SDM. SDM ya. SDM yang hampir setiap tahun ada karena memang kita banyak latar belakang yang bekerja di sumber daya manusia di pekerjaannya. Jadi memang itu hampir setiap tahun buka insya Allah. Nah, kalau untuk jadwal perkuliahannya itu Pak Bram, adakah jadwal perkuliahan yang menyesuaikan dengan kelas karyawan gitu Pak Bram? Ya, jadi kita online offline ya. Jadi offline. separuh online, separuh offline. Jadi ikut biasanya malam dari setengah 7 sampai jam 10 dan juga ada hari Sabtu juga. Jadi tidak mengganggu nih teman-teman kalau memang mau bergabung. Bisa bergabung dan tidak mengganggu dari aktivitas sebetulnya aktivitas. Itu dia teman-teman, jadwal perkuliahan di Prodi Magister Manajemen ini artinya sudah disesuaikan ya dengan jadwal mahasiswa yang akan belajar gitu. Betul. Ya, tidak mengganggu aktivitas-aktivitas yang lainnya. Betul. Seperti itu ya. Nah, kalau di Prodi Magister Manajemen ini Pak, untuk sekarang akreditasinya apa? Akreditasinya sekarang B ya, cuman kami sedang mengurus tahun ini, sedang diajukan juga, insya Allah doakan, mudah-mudahan bisa lebih baik, ya bisa menjadi unggul. Pas tahun 2024 ini habis di bulan Juli, sudah kita urus, mudah-mudahan lebih baik lagi nih. Karena informasinya Prodi di Pascasarjana UIK Bogor ini terdapat beberapa program studi yang sudah unggul. Betul. Dan semoga program Magister Manajemen ini salah satu prodi yang mencetak akreditasi unggul juga ya Pak ya. Amin. Nah, untuk mencapai akreditasi unggul, Prodi Magister Manajemen ini sudah melakukan kerjasama dengan pihak luar? Iya. Apa saja itu Pak? Jadi memang banyak ya bekerja sama dengan pihak luar, dengan teman-teman di Malaysia ya. Kita juga sering juga kerjasama dengan untuk membuat yang rutin itu biasanya seminar dengan personal. Itu kita mengajukan melaksanakan kerjasama dengan mereka.
Salah satunya Universitas Islam Selangor ya. Iya, Islam Universitas Selangor, Kuala Lumpur ya Kuala dari Lumpur, Malaysia. Luar biasa ya program studi Magister Manajemen ini. Selain dia sedang mengurus berkas untuk akreditasi unggul, kemudian juga sudah melakukan kerjasama dengan pihak luar ya. Betul. Universitas yang ada di luar negeri yaitu Kuala Lumpur atau Malaysia. Nah, untuk keunggulan dari prodi Magister Manajemen ini apa Pak? Jadi Magister Manajemen itu banyak Banyak nggak ya? hanya di UIK sebetulnya. Betul. Cuman yang menjadi nilai unggul dari UIK itu ada dua. Pertama, di sini ada mata kuliah yang namanya Islamic Worldview. Islamic Worldview. Ya, itu bicara tentang bagaimana cara pandang Islam dalam berbisnis dan seterusnya. Yang kedua adalah etika bisnis dalam Islam. Etika bisnis. Ya, itu yang kemudian menjadi cara pandang baru bagi mahasiswa nanti diharapkan untuk bisa tetap memegang teguh nilai-nilai Islam ketika mereka menjalankan aktivitas profesionalnya, baik itu berbisnis atau dalam kegiatan aktivitas profesional lainnya seperti pegawai dan seterusnya. Nah, itu dua mata kuliah itu ada ya Pak di Ada. konsentrasi itu ya? Ya, itu jadi mata kuliah yang wajib lah ya, yang itu yang tidak dimiliki oleh universitas lain. Betul. Jadi itu keunggulan yang ada di prodi Magister Manajemen ya. Benar. Nah, untuk bagaimana proses perkuliahan, jadwal kuliahnya itu sudah dijelaskan ya tadi ya, jam 6:30 sampai jam 10 malamnya. Bisa juga nanti kalau misalkan berubah-berubah itu disesuaikan dengan mahasiswa dan dosen ya. Iya. Betul. Dan untuk mata pelajaran inti manajemen itu apa saja Pak? Itu tadi yang sudah disebutkan, ada SDM, ada keuangan, ada pemasaran. Nanti bagaimana teman-teman nanti yang masuk, mau masuk konsentrasi mana nih? Apa SDM, apa keuangan, atau pemasaran? Kira-kira itu yang Nah, ini paling banyak sering ditanya Pak Bram mengenai beasiswa. Di program studi Magister Manajemen, apakah ada atau rencananya akan dibuka? Kalau beasiswa karena begini ya, kalau MM itu memang banyak dari latar belakangnya yang profesional. Jadi memang hampir sangat sedikit yang ada di beasiswa terus terang untuk di MM karena memang kebanyakan yang masuk ke sini mereka adalah profesional, pebisnis dan seterusnya dan atau fresh graduated yang ingin mengembangkan karir bisnisnya. Jadi memang untuk mendapatkan beasiswa kami belum membuka itu, tapi mudah-mudahan setelah insya Allah ya setelah kita mendapatkan akreditasi unggul itu beberapa kelembagaan bisa kita ajukan insya Allah. Betul. Gitu itu. Kalau di prodi Magister Manajemen ini Pak, ada lulus dengan kategori cepat ya, 1 tahun berapa bulan itu Pak? Iya. Mudah-mudahan kita sebetulnya programnya itu 2 tahun. Cuma dalam kenyataannya begitu ya. Teman-teman bisa lulus kurang dari 2 tahun. Betul. Bisa sekitar 1,6, 1,7 begitu ya. Artinya itu bisa tergantung bagaimana teman-teman bisa meluangkan waktunya, konsentrasi untuk menyelesaikan studinya. Nah, itu dia teman-teman, keunggulan untuk kuliah di prodi Magister Manajemen ini di Pascasarjana UIK Bogor itu sebenarnya kita pun, instansi atau lembaga kita pun menuntun mahasiswa untuk bisa lulus cepat gitu. Betul. Ya, tidak kita biarkan lama gitu. Betul. Ya, karena biasanya dosen ataupun lembaga itu disesuaikan dengan kemauan mahasiswanya. Tapi kalau di WIKA Pasca ini harus menuntun dan menargetkan mahasiswa lulus cepat. Betul. Gitu ya. Jadi satu lagi sebetulnya yang menjadi keunggulan kita di MM ini, kita kekeluargaan, Mbak. Betul. Jadi mahasiswa dengan dosen itu bisa saling berkomunikasi enak begitu ya. Jadi kita juga bisa menyelesaikan studi dengan baik, dengan sesuai dengan tepat waktu dan seterusnya. Dan ini yang sebetulnya menjadi salah satu keunggulan juga bagi kita bahwa hubungan antara mahasiswa dan dosen itu sangat kekeluargaan. Itu benar. Begitu. Karena Tria pribadi menilai prodi Magister Manajemen ini ya kekeluargaan antara dosen sama mahasiswanya tuh erat gitu. Jadi nggak ada kayak canggung mau komunikasi gitu. Karena kan biasanya agak canggung ya Pak Bram ya, apalagi mau menghubungi dosen untuk bimbingan ataupun menanyakan jadwal kuliah. Tapi kalau di prodi Magister Manajemen ini itu tadi keluasan antara mahasiswa sama dosennya itu tetap terjaga gitu ya Pak. Tapi tetap mengutamakan etika gitu ya. Nah, untuk prodi Magister Manajemen kan jenjang S2. Jikalau misalkan ada camaba mau lanjut tapi dia tidak linear, itu untuk zaman sekarang ini oke-oke saja apa gimana Pak? Intinya oke-oke saja, cuman biasanya kita setelah mereka mendaftarkan ke kita ada proses wawancara. Nah, wawancara ini ya biasa ya, artinya memang
kita pengen tahu juga mau masuk ke dalam MM ini ekspektasinya apa, keinginan kedepannya apa, targetnya apa. Dari situ kita bisa lihat. Tetapi sebetulnya karena ini magister manajemen, itu yang penting dia mampu untuk mengikuti seluruh mata kuliah yang ada. Dan itu juga karena ini MM ya, artinya memang manajemennya banyak yang terapan, sehingga sebetulnya non manajemen pun bisa gitu untuk gitu. bisa masuk ke dalam, dan intinya dia ikut belajar dan mengejar ketertinggalan sedikit lah, karena memang nggak banyak ya, artinya itu lebih banyak terapan, apalagi kalau memang latar belakangnya sudah bekerja atau sudah pernah bekerja atau sedang dalam proses itu akan lebih mudah sebetulnya, karena kaitan-kaitan dengan pekerjaan itu sangat luas di manajemen. Apapun pekerjaan dia, pasti ada manajemen di situ. Bener sih ya, bener ya, ada manajemen untuk Betul. menyelesaikan gitu. Nah ini Pak, untuk tips lulus cepat di Prodi Magister Manajemen itu apa saja tuh? Sebetulnya let it flow aja ya, mengalir saja. Mengalir aja. Yang penting kuliah, tetap kuliah, dan memang komitmen untuk 2 tahun ini katakanlah teman-teman fokus untuk menyelesaikan. Insya Allah dalam waktu 2 tahun atau bahkan mungkin kurang, banyak yang kurang sebetulnya. Maksudnya kurang tuh nggak sampai 2 tahun gitu, sudah bisa menyelesaikan. Jadi fokus, kemudian juga kita begini Mbak, untuk mulai dari tahun kemarin ya, kita sudah mulai ancang-ancang begitu teman-teman mahasiswa yang baru masuk untuk bisa menentukan judul apa yang akan ditulis nanti di tesis nanti. Jadi dalam ini pertama teman-teman sudah dibimbing, sudah dikonsentrasikan apa yang mau akan ditulis. Meskipun memang bisa jadi nanti judulnya beda jauh, tapi paling tidak proses itu sudah dimulai dari awal. Jadi ketika masuk ke semester 3, semester 4 itu sudah tinggal goalnya saja, tinggal di bab 3 atau bab 4 saja. Oh, jadi kalau di Prodi Magister Manajemen itu sudah dari awal sudah ditentukan, dibantu gitu ya? Sudah Pak, mulai ya? dibantu, sudah mulai diarahkan kira-kira mau menulis apa. Bahkan teman-teman yang baru masuk kemarin kita mintakan untuk buat semacam proposal dulu nih. Proposal sederhana, apa kira-kira mau Anda tulis ketika Anda mau menulis tesis nanti. Meskipun nanti dalam perjalanannya bisa sangat berubah, dan apa itu adalah proses pembelajaran. Memang itu yang kita tuju, tapi proses itu sudah kita mulai dari awal sehingga teman-teman bisa tepat waktu nih 2 tahun. Betul. Gitu. Dan itu mungkin salah satu strategi yang diberikan Prodi Magister Manajemen ya, untuk bisa lulus 1 tahun berapa bulan tadi Pak? 6-7 bulan. 6-7 bulan, nggak nyampe 2 bulan gitu ya. Karena biasanya kalau S2 itu ya 2 tahun umumnya. Betul, ya Pak ya. Nah di sini bisa dibantu dan diarahkan ya Pak ya, untuk memilih judul tesis ya Pak ya, untuk kalian bisa lulus cepat. Nah untuk soal biaya di Prodi Magister Manajemen ini Pak, bisa dicicil atau tidak? Bisa ya, nanti bisa ditanyakan kepada Kang Sule ya, yang kemarin ini karena terkait dengan masalah keuangan. Yang jelas memang ada diskon nih bagi teman-teman bagi teman-teman yang dari alumni UIK. Ya betul. Begitu, itu lumayan ada 4 juta ya, 4 juta lebih. Perbedaannya lumayan besar. Jadi teman-teman yang alumni UIK jangan segan-segan untuk masuk ke UIK kembali gitu. Bagi kalian yang mau lulus ataupun baru lulus, mau langsung aja lanjut ke Prodi Magister Manajemen UIK gitu ya Pak. Karena ada perbedaan lulusan dari UIK sama lulusan dari luar ya. Bedanya lumayan, kisaran hampir 4 ya Pak ya. Sekitar 4 juta. Nanti bisa dilihat lagi karena itu nanti kan setiap tahun ada perubahan, ada penyesuaian. Betul gitu. Nanti kita cantumkan nomor admin Prodi Magister Manajemen ya, biar bisa langsung menghubungi Kak Sule. Nah, untuk syarat kelulusan di Prodi Magister Manajemen itu kan biasanya harus, kalau S2 itu harus mengupload jurnal ya Pak ya. Nah, kalau di Prodi Magister Manajemen itu seperti apa? Oh ya, itu sebetulnya mengupload jurnal itu bagi kita itu bukan beban, tapi bagian dari pembelajaran. Artinya memang teman-teman nanti masuk ke dalam prodi ini di setiap mata kuliah akan diarahkan untuk bisa menulis 1 jurnal, begitu kira-kira. Sehingga nanti paling tidak nanti setelah lulus teman-teman punya ini loh saya pernah menulis jurnal di A, di B, di C. Itu menjadi salah satu istilahnya kebanggaan kita, begitu. Dan itu bagian dari memang peraturan yang dari Dikti ya. Jadi kita juga ikut. Jadi teman-teman itu akan menyelesaikan 36 SKS secara keseluruhan, dengan 6 SKS-nya itu adalah tesis. Ya, jadi seperti itu. Kalau untuk alumni Prodi Magister Manajemen ini masihkah ada komunikasi atau bagaimana? Atau ada ikatan alumni Prodi Magister Manajemen?
Alumni masih tetap berhubungan dengan kita ya, cuma memang secara kelembagaan sedang dibuat, insya Allah dalam waktu dekat juga teman-teman alumni juga akan membuat sebuah forum yang memang sebetulnya itu cukup bagus ya, karena memang akan meningkatkan networking kita. Ya, kalau dalam bisnis itu biasa kan networking itu diperlukan, jadi teman-teman bisa kenal juga nih, kita punya senior ada di lembaga A, lembaga B, lembaga C, atau berbisnis A, bisnis B, bisnis C. Itu yang kemudian menjadi kekuatan kita sebetulnya. Dan ke depan itu memang sudah dalam persiapan sih, dalam kelembagaan. Cuma embrionya teman-teman sudah mulai kumpul sih, sudah tinggal dilembagakan sebetulnya gitu. Berarti pengurusnya yaitu alumni yang di prodi itu ya. Betul. Wah, luar biasa, itu dia teman-teman. Kalau kalian lanjut ke prodi Magister Manajemen yang ada di UIK ini, nanti akan masuk ke pengurusan alumni ya, Pak ya. Jadi tidak putus hubungan gitu ya, masih ada ikatan alumni itu. Jadi kayak nanti sewaktu ada acara kita bisa kumpul-kumpul gitu ya Pak ya. Betul. Nah, untuk di prodi Magister Manajemen ini Pak, biasanya itu berapa kelas? Setiap semester kita buka satu kelas. Satu kelas. Iya, biasanya rata-rata mahasiswanya itu 12 sampai 20 lah. 12 sampai 20. Ya, rata segitu terus, hampir setiap semester ada. Insya Allah ada, setiap semester kita buka, jadi tidak setahun sekali ya teman-teman. Kalau memang di tengah-tengah di bulan Februari, Januari itu mau masuk di bulan genap, silahkan. Atau diganjil nanti silahkan. Jadi di setiap semester MM selalu buka. Alhamdulillah. Nah, kalau di Pasca Sarjana UIK Bogor itu juga ada namanya kelas kerjasama ya Pak ya. Kayak misalkan dari instansi mana mengajukan untuk mengirimkan mahasiswanya untuk belajar di Pasca Sarjana. Nah, prodi MM juga buka ya? MM membuka itu bagi teman-teman yang memang punya lembaga, kita bisa buka kelas bareng gitu. Ini memang minimal 7 orang kita bisa buka kelas, insya Allah seperti itu. Dan itu juga ada potongan itu ya Pak ya, biaya kalau masuk ke kelas kerjasama gitu ya. Jadi dia ada mekanismenya ya, ada struktur gitu, ada surat MOA dan MOU gitu ya Pak ya. Jadi memang kalau memang lembaga teman-teman semua mau kerjasama dengan kita bisa buka kelas bareng, insya Allah, kelas bekerjasama. Itu dia teman-teman, informasi secara detail mulai dari jadwal perkuliahan, kemudian mata kuliah 2 yang paling inti tadi, kemudian tentang ikatan para alumni, akreditasi, serta konsentrasi yang sudah dijelaskan secara detail oleh Pak Bram gitu ya. Tria ucapkan terima kasih kepada Pak Bram sudah menjelaskan secara detail informasi mengenai prodi Magister Manajemen. Oh ya, tidak lupa berikan satu kalimat untuk meyakini calon mahasiswa untuk daftar prodi Magister Manajemen di Pasca Sarjana UIK Bogor ini Pak. Oh ya, insya Allah semangat untuk berjuang dengan Islam. Nah itu dia teman-teman. Semoga kalian semakin lebih yakin untuk lanjut ke prodi Magister Manajemen Pasca Sarjana UIK Bogor ini. Nanti ketemu dengan Pak Bram atau nanti juga bisa diajar sama Pak Bram ya. Oh iya, di beberapa mata kuliah kan. Nah teman-teman, sekian episode kita kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman dimanapun kalian berada dan semakin yakin untuk pilih Pasca Sarjana UIK Bogor, khususnya prodi Magister Manajemen yang nanti akan menyusul akreditasinya lebih unggul. Insya Allah. Doakan ya teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune di YouTube kita, jangan lupa like, subscribe dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih Pak Bram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tori, kok aku lihat kamu kelihatan bingung banget sih. Kenapa? Iya, aku bingung soalnya aku mau lanjut S2. Cuman aku bingung di mana yang bagus ya. Nggak usah bingung-bingung, lanjutin aja di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Wah, jurusannya ada apa aja? Kalau di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor itu banyak banget program studinya Kak. Ada program studi dokter dan magister. Kalau di program studi dokter itu ada dokter pendidikan agama Islam dan dokter ekonomi syariah. Tapi kalau di program magister itu ada magister manajemen, magister teknologi pendidikan, magister pendidikan agama Islam, magister ekonomi syariah, dan magister komunikasi penyiaran Islam. Kira-kira Kak Tori memilih yang mana? Wah, banyak juga ya jurusannya. Kayaknya saya tertarik untuk di manajemen. Nah, buat kalian yang pada mau daftar jadi mahasiswa baru di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor, bisa langsung hubungi CP yang ada di bawah ini dan klik link yang ada di deskripsi.